Missing Hiker. Kisah akan berfokus pada seorang pria yang akan kita panggil saja Agus. Di awal cerita, Agus melapor kepada pihak kepolisian tentang saudaranya yang hilang yang akan kita panggil saja Burhan. Namun setelah Agus melapor kalau saudaranya yaitu Burhan tak kunjung pulang setelah melakukan hiking di sebuah gunung bernama Red Mountain, pihak kepolisian tidak bisa melakukan pencarian dengan alasan kekurangan anggota dan hanya akan melakukan pencarian jika Burhan telah dinyatakan hilang selama 48 jam. Tentu Agus tidak terima. Bermodalkan nekat, ia seorang diri melakukan pencarian ke Red Mountain. Di malam bersalju, Agus berkendara melintasi hutan yang sangat sunyi, di mana di sepanjang perjalanan hanya ada 2 mobil saja yang berpapasan dengannya. Tak lama setelah berpapasan dengan mobil-mobil tadi, Agus singgah di sebuah pom bensin yang ada tokonya. Agus masuk ke dalam toko untuk membeli beberapa barang sekaligus bertanya pada kasir toko tentang keberadaan Burhan. Agus menjelaskan ciri-ciri Burhan pada si kasir seperti warna rambut, pakaian, dan tas yang dibawa olehnya. Dan siapa sangka kalau si kasir ternyata memang pernah melihat Burhan ketika membeli snack dan minuman. Plus ia juga menjelaskan kalau di area ini kerap banyak orang hilang. Setelah bercakap-cakap dengan kasir, Agus pun pergi menuju Red Mountain dengan melewati jalan yang ada di belakang toko itu. Agus berjalan di jalan yang sunyi, gelap, dan juga mencekam. Tak berselang lama ia kemudian menemukan sebuah tenda yang langsung ia hampiri. Pemilik tenda pun keluar dan terjadi kesalahpahaman di antara mereka, di mana pemilik tenda menyangka kalau Agus adalah orang jahat. Mereka pun berbincang sejenak di mana pria itu menjelaskan kalau kemarin malam ia mendengar jeritan seorang anak tapi ketika dihampiri tidak ada siapa-siapa di sana. Lebih jauh pria itu juga menyarankan agar Agus kembali saja, namun Agus mana mau mendengarkannya. Ia melanjutkan perjalanan namun karena cuaca makin dingin jadi Agus mendirikan tenda untuk istirahat sejenak. Meskipun sangat kedinginan tapi ia kemudian tertidur. Beberapa saat kemudian terdengar suara jeritan yang membuat Agus bangun dan memeriksa keluar. Agus pun berjalan menghampiri suara jeritan yang beberapa kali terdengar beserta sumber cahaya yang terlihat dari kejauhan. Tak lama tibalah ia di sebuah rumah yang ada di tengah hutan. Tepat di luar pagar, terlihat tas hijau milik Burhan tergeletak kosong dan itu membuat Agus yakin kalau Burhan ada di dalam rumah. Agus masuk ke dalam rumah tanpa punten-punten acan. Di dalam ia menemukan beberapa benda seperti minuman kaleng, palu, dan kampak berdarah, serta ada foto di atas meja dan sepiring daging. Ketika foto itu diamati lebih lanjut, kedua foto itu menunjukkan tenda dan mobil milik Agus, menandakan kalau ada seseorang yang mengawasinya. Karena merasa ketakutan, Agus pun buru-buru pergi. Namun, tamat ending yang sangat mengeluluangkan.